Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Kak Yuli. Seperti biasa kakak punya 3 buah cerita dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kali ini kakak akan mengulas tentang 3 tradisi yang sangat terkenal di daerah istimewa Yogyakarta. Kisah pertama ini kita akan mengulas tentang tradisi bekakak yang biasanya dilaksanakan di daerah Sleman, tepatnya di daerah Gamping, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Upacara ini menggambarkan tentang sepasang boneka yang terbuat dari ketan dan pawai ogoh-ogoh. Nah, pawai ogoh-ogoh itu seperti apa ya, Dek? Kita lihat saja yuk video dari kakak tentang tradisi saparan bekakak yang ada di daerah Sleman, tepatnya di Gamping, daerah istimewa Yogyakarta. Ribuan warga di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta kembali menggelar upacara adat kirap saparan bekakak. Upacara yang diakhiri dengan rebutan penganan dari boneka pengantin yang disembelih ini diadakan guna mengenang jasa abdi dalam Sultan Hamengkubuwono I. Diawali dengan kirap 37 bergodo dan belasan ogoh-ogoh dari 13 pedukuhan di Desa Ambar Ketawang, Gamping, Sleman. Kirap bekakak berjalan menyusuri jalanan menuju Gunung Gamping. Meski harus berdesakan, masyarakat antusias menyaksikan prosesi kirap upacara adat saparan bekakak yang digelar setiap tahunnya di bulan Safar ini. Ribuan warga mulai dari anak-anak hingga orang tua rela berjubel untuk melihat tradisi yang diadakan untuk mengenang jasa besar sepasang abdi dalam Sultan Hamengkubuwono I, yakni Ki Wirosuto dan istrinya. Saat pembangunan Keraton Yogyakarta, abdi dalam tersebut ditugaskan untuk menyuplai batu gamping dari Gunung Gamping yang saat ini terletak di Pedukuhan Gamping Lor dan Telogo. Selain itu, Ki Wirosuto juga merupakan abdi dalam penyongsong atau yang bertugas memayungi Sri Sultan sebelum menjadi raja ketika pergi dan saat berperang. Ki Wirosuto inilah yang digambarkan dengan sepasang boneka pengantin terbuat dari beras ketan merah dan Jawa yang di dalamnya terdapat air gula merah yang saat disembelih akan mengalir selaksa darah di Gunung Gamping. Penyembelihan boneka pengantin yang disebut bekakak ini merupakan simbol pengorbanan Ki Wirosuto dan menjadi puncak prosesi adat saparan bekakak. Puncak acara ini dilakukan tepat di samping Gunung Gamping yang merupakan peninggalan para leluhur. Usai disembelih, boneka bekakak pun menjadi rebutan ribuan warga yang mempercayai jika potongan boneka tersebut bisa membawa berkah. Ribuan warga juga saling berebut gunungan hasil bumi yang terbuat dari buah-buahan. Nah, ini kenapa ikut ini? Ya ikut mulai tradisi aja. Ini ambil apa? Ini buat ya cuman buat mainan aja mas. Untuk apa? Berapa kali ikut seperti ini? Oh iya. Ya, setiap tahun lah. Ya, setiap tahun ikut. Camat Kecamatan Gamping Abu Bakar mengatakan upacara adat bekakak ini memang berkaitan dengan sejarah Gunung Gamping. Upacara adat ini juga turut menjaga kegotong royongan antar warga dan menghidupkan ekonomi mikro yang ada di sekitarnya. Kalau terkait dengan historinya memang ada, kalau kita melihat ada hubungannya Gunung Gamping dengan saparan bekakak. Kalau dilihat dari dimensi pemberdayaan masyarakatnya, kita bisa lihat dari pembuatan ogoh-ogoh, pembuatan dari genderuwonya itu melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dari Yogyakarta, Muhawan Cendana TV melaporkan. Wah, ternyata boneka ogoh-ogohnya besar sekali ya, Dek. Nah, tradisi yang kedua ini namanya Ruwatan Sukerto. Tradisi ruwatan ini berarti bersih-bersih. Mereka dimandikan dengan air dari 7 sumber mata air. Konon katanya tradisi ini untuk menghilangkan kesialan-kesialan yang ada pada diri seseorang. Nah, seperti apa tradisi Ruwatan Sukerto ini? Kita simak saja yuk video dari kakak tentang tradisi Ruwatan Sukerto berikut ini.
Ruwatan adalah tradisi lama orang Jawa. Tujuannya untuk membersihkan diri dan menghilangkan keburukan. Menurut keyakinan orang Jawa, sejak dilahirkan ada manusia yang membawa beban dosa atau sengkolo, yang akibatnya bisa membawa nasib buruk. Untuk itulah perlu dilakukan ruwatan, sebagai cara memohon kepada Tuhan agar diberikan keselamatan dan keberkahan, bebas dari sengkolo. Tapi tidak semua orang yang dilahirkan perlu diruwat loh ya. Hanya mereka yang dilahirkan pada kondisi tertentu yang dianggap membawa kesialan atau sukerto. Makanya perlu dibersihkan atau diruwat. Air untuk ruwatan diambil dari 7 sumber mata air yang disucikan. Air berguna sebagai media pembersihan. Yang peserta ruwatan lalu dipanggil bergiliran. Kepalanya diguyur dengan air, lalu sebagian rambutnya dipotong sebagai simbol membuang kesialan. Tangannya lalu diberi gelang berwarna merah, hitam, dan putih yang menjadi perlambang jiwa baru. Peserta ruwatan datang dari berbagai kalangan dengan niatnya masing-masing. Mereka tertarik untuk berpartisipasi karena merasa ada yang salah dengan kehidupannya gara-gara memiliki sukerto. Nah, sukerto terbagi 2 menurut tanda-tandanya. Sukerto besar adalah mereka yang menjadi anak tunggal, anak perempuan di antara 2 anak laki-laki, atau anak laki-laki di antara 2 anak perempuan. Dan mereka yang disebut kedono kedini, uger-uger lawang, Pandawa Pandawi, dan kembar sepasang. Yang pertama saya itu termasuk kriteria dari Sukerta ya Mas ya. Yang artinya saya itu kembang sepasang. Yaitu saya itu dua bersaudara dan perempuan semua seperti itu. Ada sukerto besar, ada pula yang kecil. Sukerto kecil adalah mereka yang sering merasakan kesialan dalam hidupnya. Ruwatan ada 3 bagian. Menghilangkan malapetaka energi negatif yang ada di dalam diri manusia. 2, energi negatif yang sengaja maupun yang dilontarkan oleh seseorang ke dalam diri manusia. 3 adalah bala musibah atau bencana alam yang besar. Itu kita diadakan ruwatan. Tata cara orang Jawa sedekah bumi, sekatenan, itu adalah salah satu bagian dari ruwatan. Oh iya, untuk melaksanakan ruwatan perlu disiapkan sesaji. Di antaranya berupa polo pendem atau aneka hasil bumi, juga burung dara dan ayam. Burung dara yang dilepaskan menjadi simbol nafsu hewani manusia, sedangkan ayam menjadi pelambang kesombongan. Ruwatan sukerto lalu ditutup dengan pembagian sesaji dan umbo rapenya. Gak cuma peserta ruwatan aja yang ikut memperebutkan, ramai deh jadinya. Unik ya, umbo rampenya berupa peralatan kasta dan rumah tangga. Harapannya sih agar yang memperolehnya selalu sukses dalam pekerjaan dan harmonis dalam membina rumah tangganya. Ahai! Penutup acara ruwatan sukerto adalah melarung ke Kali Brantas. Yang dilarung macam-macam tuh, mulai dari sesaji, tikar, kain putih, hingga potongan rambut peserta ruwatan. Melarung menjadi simbol hanyutnya hal-hal yang tidak baik dan tentunya tidak akan kembali lagi. Usai melakukan doa, sang dalang peruwat berenang ke tengah Kali Brantas, membawa barang-barang yang akan dilarung untuk dihanyutkan. Semoga harapannya terkabul ya, menjadi kebaikan bersama. Amin. Gimana adik-adik tentang tradisi ruwatan sukerto tadi? Menarik bukan? Siapa saja yang bisa diruwat atau yang bisa melakukan ruwatan sukerto? Pastinya kalian tahu jawabannya setelah kalian melihat video dari kakak tadi. Tradisi yang terakhir yang akan kakak ulas pada video hari ini adalah tradisi sungkeman. Sungkeman sering diartikan dengan istilah minta maaf. Sungkeman biasanya dilakukan saat Idul Fitri atau Lebaran dan juga saat tradisi pernikahan. Apa sih sebenarnya makna dari sungkeman itu? Kita lihat saja yuk video dari kakak tentang tradisi sungkeman yang ada di daerah istimewa Yogyakarta.
Sungkeman ini sebenarnya memiliki makna seperti apa? Fungsinya bagaimana? Kenapa leluhur kita merasa perlu untuk sungkem? Itulah yang akan kita bahas. Salam Rahayu, dengan saya Dewi Sundari. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hajat dimanapun Anda berada. Untuk video kali ini, kita akan bahas sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, tapi pasti familiar untuk Anda yang lahir dan besar di Nusantara, khususnya orang Jawa, yaitu tentang sungkeman. Bila Anda pernah melihat prosesi pernikahan adat Jawa, pasti Anda pernah lihat yang namanya sungkeman, yaitu bagian dari prosesi di mana kedua mempelai menunduk sambil mencium kedua tangan orang tua. Kalaupun bukan dalam upacara pernikahan adat, maka sungkeman banyak dilakukan juga pada saat Idul Fitri, yang mana hal ini tentu saja dilakukan dengan sukacita. Sungkeman merupakan salah satu tanda kekayaan budaya kita. Sama-sama meminta maaf. Kalau dilakukan hanya dengan bersalaman saja, maka sudah terlihat biasa. Nah, kalau begitu, sungkeman ini sebenarnya memiliki makna seperti apa? Fungsinya bagaimana? Kenapa leluhur kita merasa perlu untuk sungkem? Itulah yang akan kita bahas. Istilah sungkem, maknanya adalah sujud sebagai tanda bakti dan hormat. Sungkeman adalah salah satu bentuk permintaan maaf yang mendalam dengan cara bersujud atau bersimpuh terhadap orang yang lebih tua atau dihormati. Tidak hanya ditujukan sebagai cara meminta maaf saja, sungkeman masih memiliki sejumlah makna lain dalam kebudayaan kita. Termasuk yang pertama adalah sebagai ritual penyadaran diri. Karena melalui sungkeman, orang akan sadar serta ingat bahwa dirinya masih diwajibkan untuk memperlakukan kedua orang tuanya dengan hormat. Seorang anak, bagaimanapun, bukanlah apa-apa tanpa kehadiran orang tuanya. Kemudian selain sebagai ritual penyadaran diri, sungkeman juga dimaksudkan sebagai sarana untuk melatih kerendahan hati. Sungkeman mengajak sekaligus mengajarkan kepada kita untuk berbuat kebaikan, agar sadar dan disiplin, sekaligus sebagai latihan untuk menghilangkan ego dalam diri. Hal ini terlihat dari bagaimana cara seseorang melakukan sungkeman, yaitu dengan merendahkan tubuhnya dan dengan tulus bersimpuh di hadapan orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Sebagai manusia, kadang kita lupa bahwa apapun yang kita capai hari ini tidaklah lantas milik kita sendiri. Ada dorongan dan ada dukungan orang tua di belakang kita. Kadang kita merasa diri kita tinggi, dan untuk kembali pada kemanusiaan kita, maka ada kalanya kita perlu belajar kerendahan hati. Itulah salah satu yang diajarkan lewat sungkeman. Lalu yang ketiga, fungsi atau makna sungkeman tidak hanya sebagai cara meminta maaf, tetapi juga sebagai wujud ucapan terima kasih, terutama dalam prosesi pernikahan. Sungkeman merupakan wujud rasa terima kasih dari anak kepada orang tua yang telah berjasa melahirkan dan membesarkannya. Sekaligus merupakan awal bagi sang anak untuk meminta izin dan doa restu kedua orang tua sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Terakhir, selain 3 makna atau fungsi yang sudah saya sebutkan, makna yang keempat, sungkeman juga merupakan perwujudan rasa sesal dan wujud permintaan maaf juga. Bisa dikatakan ini adalah fungsi atau makna sungkeman yang paling familiar bagi kita. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah, apalagi dalam hubungan paling dekat, selayaknya antara orang tua dan anak. Pasti pernah ada kesalahan, pasti pernah ada ketersinggungan. Yang mana ketersinggungan ini sedikit banyak akan melukai hubungan kita dengan orang tua. Dalam hal ini, maka sungkeman dapat dimaknai sebagai wujud penyesalan sekaligus permintaan maaf kita, dengan harapan agar hubungan yang mungkin sempat rusak akan terobati sakit hatinya, serta memulihkan kembali rasa percaya antara anak dan orang tua. Kurang lebihnya itulah keempat makna atau fungsi sungkeman. Banyak dari kita melakukan sungkeman semata-mata karena memang inilah tradisinya. Inilah yang biasanya dan sewajarnya dilakukan.
Tetapi alangkah baiknya bila kita bisa belajar juga untuk memahami alasan mengapa sungkeman ini ada. Mengapa leluhur kita mengajarkan seperti ini? Karena seringkali kaitannya dengan budaya Jawa, hal sekecil apapun pasti ada makna dan unsur nasihatnya. Kalau kata orang, leluhur orang Jawa itu lebih banyak menampilkan nasihat secara tersirat, bukan tersurat. Maka kita harus pintar-pintar pula dalam menemukan keberadaan nasihat tersebut. Akhir kata dari saya cukup sekian. Semoga bahasan kita yang ringan kali ini bisa menjadikan wawasan tersendiri. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu. Nah, adik-adik, belajar budaya dan tradisi dari daerah istimewa Yogyakarta itu tidak ada salahnya. Hal itu bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian dan tentu saja menambah rasa cinta tanah air bangsa Indonesia. Sampai ketemu pada video-video berikutnya, tentunya dengan berbagai ulasan dan cerita-cerita dari daerah istimewa Yogyakarta khususnya. Sampai jumpa.